Tuhan, kita berjumpa lagi dalam channel hal yang perlu Anda tahu secara khusus mengenai iman Kristen, pengajaran-pengajaran tentang iman Kristen, sehingga kita semakin memahami iman Kristen, firman Tuhan itu secara baik, secara benar, secara dalam, dan juga secara komprehensif. Saya percaya ketika kita memahami firman secara baik, benar, dalam, dan komprehensif, itu akan membuat iman kita, spiritualitas kita semakin bertumbuh, tapi juga iman kita semakin mantap di hadapan Tuhan. Secara khusus hari ini kita berbicara mengenai dunia orang mati. Seringkali ada banyak praktek-praktek yang salah dalam hubungan dengan dunia orang mati karena kita tidak memahaminya menurut pandangan Alkitab, menurut pandangan firman mengenai dunia orang mati. Karena itu kita coba memahami akan dunia orang mati menurut Alkitab supaya kita terhindar dari praktek-praktek yang salah atau kepercayaan-kepercayaan yang salah yang berhubungan dengan dunia orang mati. Hal yang pertama yang kita perlu lihat dulu dalam hubungan dengan dunia orang mati atau kematian itu adalah apa penyebab kematian itu? Apa yang menyebabkan sehingga ada kematian? Dari firman kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Roma pasal 3 ayat 23. Sejak manusia diciptakan, Adam dan Hawa, Allah menempatkan mereka di Taman Eden, dan kemudian Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini kamu boleh makan, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini tidak boleh kamu makan, karena ketika kamu makan kamu akan mati. Dan akhirnya memang Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan akhirnya terjadilah apa yang namanya kematian itu. Sehingga kematian adalah akibat atau konsekuensi dari dosa. Karena kita semua pasti akan mengalami kematian. Itu menunjukkan bahwa karena ada akibat atau konsekuensi dari dosa itu. Kalau dalam hubungan dengan manusia pasti ada banyak penyebab kematian. Ada karena sakit, karena kecelakaan, ataupun karena apapun juga. Tapi penyebab utama sampai adanya kematian bagi seluruh manusia adalah karena dosa. Hal yang kedua, sebelum kita melihat dunia orang mati adalah dalam Alkitab kita mengenal 3 jenis kematian. Yang pertama, apa yang namanya kematian jasmani. Kematian jasmani adalah terpisahnya tubuh dan roh. Itu yang namanya kematian jasmani. Dan yang kedua adalah apa yang namanya kematian rohani. Kematian rohani adalah terpisahnya kita manusia dengan Allah. Ketika kita berbuat dosa, maka kita putus hubungan dengan Allah karena Allah itu Maha Suci, Maha Kudus. Itu namanya kematian secara rohani. Dan yang ketiga, apa yang namanya kematian yang kekal. Kematian yang kekal ini sama juga dengan kematian yang kedua yang disebut dalam kitab Wahyu. Kematian yang kekal atau kematian kedua adalah penghukuman bagi mereka yang tidak percaya kepada Kristus, sehingga mereka dihukum kekal di neraka. Itu yang dimaksud dengan kematian yang kekal, ataupun juga sering disebut sebagai kematian yang kedua. Itu sepintas gambaran dalam hubungan dengan kematian. Yang berikut kita lihat mengenai dunia orang mati itu. Kalau yang kita coba melihat dulu mengenai apa yang sebenarnya terjadi jika seseorang itu mati ataupun meninggal. Yang pertama, roh manusia akan meninggalkan tubuhnya.
Makanya definisi kematian jasmani itu terpisahnya tubuh dan roh. Jadi ketika dia meninggal, terpisahlah roh dan tubuh. Karena kan dalam diri manusia kita mengenal dikotomi, bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Nah, ketika dia mengalami kematian, maka terpisah apa yang namanya tubuh dan apa yang namanya roh. Itu terpisah. Kalau kita lihat dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi karena kita berasal dari debu, maka kita akan kembali juga menjadi debu. Jadi setelah kita mengalami kematian, terpisahlah tubuh dan roh. Yang kedua, tubuh dikuburkan dan akan kembali menjadi tanah. Karena kita sumbernya berasal dari tanah, maka kita akan kembali menjadi tanah. Sementara roh manusia akan dijemput oleh malaikat. Kalau kita melihat dalam Ibrani 1:14, Mazmur 91 ayat 9 sampai 11, di situ menunjukkan bahwa malaikat akan menjemput roh orang yang mati itu ke suatu tempat. Nanti kita akan melihat selanjutnya kemana rohnya itu. Dalam Injil Lukas 16 ayat 22 juga tertulis bahwa orang yang kaya mati, orang miskin itu mati, dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Itu ketika Yesus memberi perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin, dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Tapi orang kaya juga mati, dibawa oleh malaikat ke suatu tempat yang di situ disebut sebagai alam maut ataupun kerajaan maut. Lalu kemana orang mati itu pergi? Rohnya itu kemana? Dalam perjanjian lama ada tempat orang-orang yang telah meninggal. Seringkali juga disebut dunia orang mati. Seringkali juga disebut sebagai Sheol dalam bahasa Ibrani dan Hades dalam bahasa Yunani. Jadi tempat perhentian, tempat orang yang sudah mati, rohnya itu kemana? Dibawa oleh malaikat ke suatu tempat. Dalam perjanjian lama dikenal dengan apa yang namanya Sheol atau Hades. Disitulah tempat sementara bagi orang yang mati dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, Yesus mengungkapkan tempat itu adalah alam maut atau juga pangkuan Abraham. Kita mengenal ini sebagai apa yang disebut dengan Firdaus. Jadi ketika orang mati dalam perjanjian lama Sheol, Hades, terus dalam perjanjian baru itu Firdaus, tapi juga Hades itu terpisah. Orang yang beriman itu namanya Sheol atau Hades, tapi orang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus namanya Firdaus. Sekali lagi ini harus jelas kemana orang mati itu pergi. Tubuhnya kembali jadi tanah karena berasal dari tanah, tapi rohnya dibawa oleh malaikat. Kalau orang itu sudah beriman kepada Yesus Kristus, maka tempatnya adalah Sheol. Kalau orang sudah beriman kepada Yesus Kristus, tempatnya namanya adalah Firdaus. Itu bagi orang yang beriman. Tapi yang tidak beriman tempatnya adalah Sheol atau Hades. Firdaus ini belum sorga.
tapi suasananya sudah seperti sorga. Seol atau Hades belum neraka, tapi sudah suasananya seperti neraka. Jadi ketika orang itu sudah mati itu, rohnya dibawa oleh malaikat ke Seol, Hades, dan ke Firdaus bagi orang yang beriman. Di situ tidak menjelaskan bahwa butuh 3 hari, butuh 7 hari, butuh 40 hari, butuh 1 tahun, baru dia ke sana. Tapi firman Allah mengajarkan bahwa setelah orang mati terpisah tubuh dan roh, saat itu juga rohnya itu dibawa oleh malaikat ke Seol atau Hades atau ke Firdaus. Jadi tidak ada ajaran yang mengatakan bahwa rohnya itu selama 3 hari masih ada dalam rumah, nanti 7 hari sudah mulai keluar rumah, 40 hari semakin jauh, setelah 1 tahun baru selesai. Tidak ada ajaran Alkitab yang mengajarkan seperti itu. Setelah orang mati, terpisah tubuh dan roh, rohnya itu langsung dibawa oleh malaikat. Bagi yang tidak percaya namanya Seol atau Hades, tapi bagi yang percaya namanya Firdaus. Itu belum Firdaus, belum sorga, tapi suasananya sudah seperti sorga. Seol atau Hades belum neraka, tapi suasananya sudah seperti neraka. Kita ingat dalam perumpamaan Yesus tentang Lazarus dan orang kaya. Orang kaya, dia masuk ke neraka bukan karena dia kaya. Dia masuk neraka karena dia tidak beriman kepada Yesus Kristus, makanya dia ke neraka dan di situ sudah dalam penghukuman. Sama dengan Lazarus. Lazarus masuk ke Firdaus bukan juga karena dia miskin, tapi karena dia beriman kepada Kristus, akhirnya dia ke Firdaus. Di situ dia sudah dalam pangkuan Bapa Abraham dan sudah senang. Jadi tidak berarti bahwa mereka masih ada di suatu dunia yang percaya tidak percaya dikumpul di satu tempat tertentu, tidak, tapi itu sudah terpisah dan di situ sudah ada penghukuman bagi yang tidak percaya dan ada kemuliaan bagi orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Jadi itu namanya apa yang terjadi setelah manusia mati. Jadi saya ingin tegaskan kembali lagi bahwa tidak ada ajaran firman Allah yang mengajarkan bahwa setelah dia mati, dia gentayangan dulu, rohnya gentayangan. Tidak, itu bukan ajaran firman Allah. Sebenarnya roh yang gentayangan itu adalah cara kerja iblis. Itu tipu muslihat iblis yang ingin menakut-nakuti kita, tapi juga mengintimidasi kita. Yang berikut kita lihat soal hubungan dengan dunia orang mati adalah, bisakah roh orang mati kembali lagi? Apakah roh orang mati itu bisa kembali? Lain kali ada orang yang memanggil arwah, memanggil roh orang mati. Sesungguhnya tidak ada ajaran firman Allah bahwa roh orang mati itu bisa kembali. Kita kembali lagi kepada perumpamaan Yesus tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Sudah ada jurang pemisah, sehingga tidak mungkin lagi roh orang mati kembali lagi ke dunia atau ke suatu kehidupan lagi, tidak lagi. Karena dia sudah ada di suatu tempat yang namanya Seol atau Hades bagi orang yang tidak percaya, Firdaus bagi orang yang beriman. Jadi tidak mungkin roh orang mati bisa kembali lagi. Lalu bagaimana dengan praktek-praktek pemanggilan arwah-arwah yang seringkali kita lihat di tradisi-tradisi hampir di semua suku ada seperti itu? Maka kita harus mengetahui bahwa itu adalah sebenarnya adalah kuasa-kuasa iblis, itu sebenarnya adalah praktek-praktek perdukunan yang sebenarnya itu hanya bagian dari tipu muslihat iblis saja.
Memang lain kali dia bisa meniru suara persis dengan orang yang sudah meninggal itu. Tapi sebenarnya itu bukan roh orang yang meninggal itu, tetapi itu adalah black magic. Itu adalah kuasa-kuasa kegelapan yang sebenarnya adalah bagian dari strategi cara iblis untuk menipu kita. Makanya perkembangan zaman kita, semakin hal-hal praktek-praktek seperti itu semakin terkikis. Semakin tingkat spiritualitas umat semakin baik, maka hal-hal itu semakin hilang. Tapi di daerah-daerah tertentu, suku-suku tertentu yang secara spiritualitasnya masih kurang, masih rendah, memang itu masih kita jumpai di situ. Yang berikut kita lihat soal praktek-praktek yang salah dalam hubungan dengan dunia orang mati. Yang pertama, menilik hari baik untuk penguburan. Lain kali ada orang yang harus mencari hari-hari yang baik untuk jenazahnya dimakamkan. Menilik hari baik untuk penguburan dilakukan agar yang meninggal dapat diterima oleh Tuhan. Ini praktek yang salah. Ini yang tidak sesuai dengan firman. Sekali lagi, orang yang meninggal, rohnya kembali kepada Tuhan, tapi tubuhnya akan kembali jadi debu karena berasal dari debu. Pada waktu orang itu meninggal, saat itu juga rohnya itu dibawa oleh malaikat. Bagi orang yang belum percaya beriman kepada Kristus, itu namanya Seol atau Hades. Tapi yang bagi sudah beriman, itu sudah ke Firdaus. Jadi tidak perlu memilih, mencari-cari hari yang baik untuk penguburan, karena itu sudah tidak ada gunanya dan tidak ada artinya. Yang kedua, praktek-praktek yang salah memberikan persembahan, sesajen atau bekal atau perlengkapan hidup. Ini juga praktek-praktek yang salah. Lain kali ada orang yang di jenazahnya diberikan emas yang sebenarnya tidak ada gunanya. Lain kali dikasih sesuatu untuk ya dia pakai-pakai di sana, itu tidak perlu. Roh itu tidak perlu pakaian, karena roh itu sifatnya adalah sesuatu yang invisible, tidak terlihat, tidak kasat mata. Jadi ini praktek yang salah, memberikan persembahan untuk dia pakai di sana, untuk dia beli-beli di sana, tidak ada. Itu tidak ada dalam ajaran firman yang seperti itu. Dalam 1 Korintus 15 ayat 50, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa apa yang ada yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi tidak bisa memberikan persembahan, sesajen, itu tidak ada gunanya dan tidak ada artinya. Yang berikut masih di praktek-praktek yang salah. Berbicara ataupun meminta bantuan dan nasihat serta berkat atau perlindungan pada orang-orang mati. Ini juga praktek-praktek yang salah. Bagaimana kita meminta berkat kepada orang mati pada waktu dia hidup saja miskin, tidak punya apa-apa. Waktu dia mati pun mati karena penyakit, dia tidak punya kekuatan kuasa apapun. Jadi kita tidak perlu meminta berkat kepada mereka, orang mati sudah selesai. Tidak perlu butuh perlindungan juga. Tidak butuh minta nomor-nomor untuk dipasang di apakah yang dulu namanya porkas atau apapun. Tidak ada gunanya. Tidak ada hubungan lagi antara orang mati dan orang hidup. Jadi ini praktek yang salah. Yang berikut masih praktek yang salah adalah menyerahkan anak kepada orang yang sudah mati agar dilindungi atau diberkati kehidupannya.
Ini hampir sama dengan yang tadi. Itu pemahaman yang salah dan itu bertentangan dengan iman Kristen. Kalau orang sudah mati, selesai perkara. Tidak ada lagi kesempatan bagi dia, apalagi dia mau melindungi kita. Dia mati saja mungkin dengan kecelakaan. Dia tidak bisa lindungi dirinya, bagaimana dia bisa melindungi orang lain. Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini yang kita perlu hilangkan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, karena itu pemahaman-pemahaman yang salah dalam hubungan dengan dunia orang mati. Ada bagian-bagian istilah yang sering dipakai dalam hubungan dengan dunia orang mati, seringkali disebut dunia kekelaman, Tartarus, ataupun lautan api Gehenna. Itu sebenarnya hampir sama dengan Seol atau Hades, hanya istilah-istilah yang berbeda. Jadi kita coba memahami akan dunia orang mati ini sehingga harapannya kita tidak lagi punya praktek-praktek yang salah dalam hubungan dengan orang mati. Jadi kita tidak mengenal roh-roh yang gentayangan, roh-roh arwah-arwah, itu sebenarnya adalah kelicikan, cara kerja iblis, black magic, yang intinya itu semua berasal dari iblis dan tujuannya pasti untuk menipu, mengelabui, ataupun juga untuk mengintimidasi kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Nah, secara khusus yang terakhir saya akan membahas mengenai bagi orang Kristen, bagi orang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus, mati itu seperti apa. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14, orang percaya yang meninggal akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia, yaitu dalam Firdaus. Kita ingat pada waktu Yesus disalibkan, ada dua orang penjahat disalibkan bersama dengan dia. Yang satu menolak, tapi yang satu berkata, "Guru, ingatlah akan aku kalau engkau kembali sebagai raja." Itu bahasa iman seorang penjahat ini kepada Yesus, dan akhirnya Yesus berkata, "Hari ini juga engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus." Jadi ketika orang mati di dalam Tuhan, orang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus, dia di dalam Firdaus. Yang kedua, orang percaya yang meninggal akan mengalami kebangkitan tubuh. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 6. Jadi pada waktu dia meninggal orang percaya, nanti tubuhnya juga akan dibangkitkan ketika Kristus datang pada kali yang kedua. Yang berikut, sesuai dengan Ibrani 10:27, orang percaya yang meninggal tidak mengalami penghukuman lagi. Jadi bagi orang beriman, menurut kitab Roma, kalau orang beriman berarti dia di dalam Tuhan. Di kitab Roma pasal 8 ayat 1, orang yang di dalam Tuhan, tidak ada penghukuman lagi bagi orang yang ada di dalam Tuhan. Kenapa tidak ada lagi? Karena Kristus sudah menanggung semua hukumannya bagi kita. Jadi ketika kita beriman, Kristus sudah menanggung sehingga kita tidak mendapat lagi penghukuman. Ini orang yang beriman kepada Kristus, bukan orang yang beragama Kristen. Saya harus selalu menekankan ini karena apa? Orang beragama Kristen belum tentu dia beriman kepada Yesus Kristus. Karena orang beriman kepada Yesus Kristus, dia harus sadar, dia harus bertobat dari dosa-dosanya, dan dia harus percaya bahwa Kristus mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosanya. Kita beragama Kristen kan lebih karena faktor turunan. Orang tua kita Kristen, maka kita Kristen. Kalau kita beragama Kristen tanpa beriman, tanpa bertobat dan beriman kepada Kristus, maka sebenarnya kelakuan kita hanya beda-beda tipis dengan komunis saja. Karena kita masih dikategorikan sebagai gelap. Tapi kalau kita sudah bertobat, beriman, maka kita terang. Dan tidak ada penghukuman bagi orang yang sudah beriman kepada Kristus. Kesimpulannya dari dunia orang mati secara simpel yang kita pelajari hari ini adalah bahwa kita semua pasti mati oleh karena dosa. Kita tidak bisa menghindar dari hal ini. Anda cepat atau lambat, saudara dan saya pasti akan mengalami itu. Nah, kita bersyukur bagi kita orang yang sudah beriman.
percaya kepada Kristus, sudah bertobat dari dosa-dosanya, ada Firdaus, tempat perhentian sementara bagi orang yang beriman. Itu belum surga, tapi suasananya sudah seperti surga. Tapi bagi orang yang belum beriman kepada Yesus Kristus, maka tempatnya adalah namanya Sheol atau Hades. Itu belum neraka, tapi suasananya sudah seperti neraka. Sama dengan orang kaya yang mati itu sudah dalam penghukuman. Yang berikut yang saya boleh simpulkan adalah bahwa setelah kita mati, roh kita langsung kembali kepada Tuhan. Tidak ada lagi istilah bahwa roh itu gentayangan kemana-mana dulu. Tidak ada seperti itu. Yang ada pada waktu dia mati langsung hari itu, detik itu juga, jam itu juga. Dia dibawa oleh malaikat. Kalau dia beriman ke Firdaus, kalau dia tidak beriman ke Sheol ataupun Hades. Karena itu kita berharap bahwa pemahaman ini bisa jelas dengan baik sehingga kita tidak ada lagi praktek-praktek yang salah dalam hubungan dengan dunia orang mati. Channel hal yang perlu Anda tahu, biarlah ini terus memberkati kita untuk kita terus memahami iman Kristen itu secara baik, secara benar, secara dalam, tapi juga secara komprehensif. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.